Kalau menceritakan tentang misi itu nggak ada habisnya. Semua selalu menarik, walaupun itu yang dirasa tuh terasa pahit, tapi ketika ditanyakan, di-sharingkan itu menjadi sukacita. Tahu negaranya sempat shock, of course. Mending kalau di Indonesia itu gunung-gunungnya hijau, di sana tuh gersang, banyak batunya. Aduh ya ampun. Halo Suster Vero, selamat sore Suster. Hai, selamat sore. Welcome back to Indonesia Suster. Terima kasih. Bagaimana Suster perasaannya setelah tiba kembali di tanah air? Aduh, seneng ya karena sudah 3 tahun meninggalkan tanah tercinta Indonesia. Sekarang bisa dengan waktu yang sebentar boleh tengok ke keluarga dan juga para saudari FMM. Oke Suster, boleh dong Suster memperkenalkan diri Suster kepada para sahabat FMM dimanapun berada. Baik, sebelumnya nama saya Suster Veronica Sri Mariati FMM, biasa dipanggil Suster Veroni atau Suster Vero. Saya bertugas di Afrika Utara. Di Afrika Utara ada 3 negara, yaitu Tunisia, Maroko, dan Algeria. Dan untuk sekarang saya ditugaskan di negara Maroko. Kesempatan sore ini kita akan bertanya-tanya tentang misi Suster Veronica selama di tanah Maroko. Siapkan Suster ya. Saya akan bertanya sedikit tentang, saya penasaran bagaimana situasi dan dengan segala cerita Suster di Maroko. Ya, untuk pertama kali saya mendapatkan misi di Afrika Utara, yaitu ketika sesudah pengikraran kaul kekal, saya dipanggil oleh provinsial, yaitu Suster Juliati waktu itu, bahwa saya mendapatkan tugas misi di Afrika Utara, yaitu Afrika Utara ada 3 negara yang sekarang sudah menjadi sektor. Ketika Suster Juliati mengumumkan saya mendapatkan tugas misi di Afrika Utara, perasaan yang pertama yang berdominan itu adalah senang. Karena apa? Memang suatu harapan saya ingin bermisi di tanah misi selain Indonesia. Dan waktu itu ketika Suster Juliati memberitahu, negaranya sempat shock, of course, shock. Karena apa? Satu yang jelas, dari Afrika Utara, 3 negara itu, Tunisia, Maroko, dan Algeria adalah satu negara Muslim. Yang kedua, mereka mayoritas berbahasa Arab. Dan tentunya juga bahasa internasionalnya adalah mayoritas bahasa Prancis. Oh my God, waktu itu bergejolak yang bisa nggak ya, begitu. Namun dibalik ke tugas dan kepercayaan yang general provinsi dan Tuhan berikan untuk saya yakin di balik itu semua pasti Tuhan memberikan kekuatan. Dari yang nol, yang nggak tahu apa-apa, nyatanya dari 3 tahun hidup bersama dengan para suster dan karya para suster di sana, aku menjalaninya dengan penuh sukacita. Wah, hebat sekali Suster. Jadi jangan takut. Intinya berani, karena apa? Selalu ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Suster sharing-sharing Suster, kepingin juga ke sana gitu Suster. Kalau menceritakan tentang misi itu nggak ada habisnya. Semua selalu menarik, walaupun itu yang dirasa tuh terasa pahit, tapi ketika ditanyakan, di-sharingkan itu menjadi sukacita. Dan itu tidak ada habisnya. Selalu ada nilai iman yang bisa kita ambil dari kehidupan misi. Ini semakin menambah jiwa saya, misionaris saya, untuk terus belajar menjadi misionaris. Walaupun bukan ke Maroko, ya dimanapun saya diutus harus menjadi misionaris yang sejati. Jiwa misionaris itu tidak harus keluar negeri. Dari komunitas ke komunitas itu juga misionaris. Jadi bagaimana pembawaan kita membawa Kristus itu dimanapun kita berada, yaitu ya sukacita, kesederhanaan, dan hidup komunitas yang jelas. Di Afrika Utara sana, kira-kira karya para suster di sana tuh apa ya Suster? Oke, kalau rata-rata di Tunisia itu para suster ada 2 komunitas, itu karyanya adalah pendidikan.
TK dan SD, dan juga ada katekese para suster di sana. Lalu kalau yang di Algeria itu ada 2 komunitas juga, satu untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan juga untuk katekese para suster membantu di gereja begitu, pendampingan rohani untuk kaum muda yang ada di sana. Kalau di Maroko kami mempunyai 4 komunitas, Casablanca, Rabat, dan juga Meknes, Midel. Nah ini Midel komunitasnya paling jauh di antara 3 komunitas. Itu paling cepat 3 jam untuk ke komunitas sebelah, Meknes. Dan komunitasku kami ada 4 suster, itu dari 4 negara. 1 Suster Teresa dari Korea, 2 Suster Eliza dari India, lalu yang ketiga itu Suster Pelagi dari Togo, dari Afrika, dan saya sendiri dari Indonesia. Terus untuk kami bertiga, Suster Teresa, Suster Pelagi, dan saya, itu kami bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus, baik cacat mental maupun fisik. Nah, di situ karya kami ada sekitar 26 anak. Jadi setiap hari kami terapi sekitar ada 7 anak, dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan untuk hari Jumat, Sabtu, kami biasanya terapi di rumah, di mana mereka nggak bisa menyempatkan diri datang karena memang jarak yang begitu jauh. Dan itu tidak hanya sekilo atau 2 kilo, puluhan kilo, karena memang daerah kami yaitu daerah yang gunung-gunung begitu ya. Mending kalau di Indonesia itu gunung-gunungnya hijau, di sana tuh gersang, banyak batunya. Aduh ya ampun, tapi ya itulah, Tuhan itu maha adil, walaupun situasi geografi seperti itu, kok ada kehidupan itu yang sampai sekarang menjadi apa ya, untuk saya sendiri itu suatu, bukan mistik ya, tapi suatu iman yang membawa saya untuk dimanapun kita berada, walaupun sesulit apapun, dalam keadaan apapun secara geografi, pasti ada kehidupan gitu loh, masih bisa hidup begitu tuh. Itu yang menjadi kekuatan untuk saya, walaupun saya bukan orang sana, saya orang Indonesia, tapi dikelilingi oleh saudari-saudari yang luar biasa. Disitulah saya tetap tumbuh dengan penuh iman, dengan penuh sukacita, dengan para suster di komunitas. Lalu yang untuk Suster Eliza, komunitas saya, karena dia sudah 33 tahun di Maroko, dia fasih sekali berbahasa Arab. Nah, di sana karena daerah saya itu masih mayoritas berbahasa lokal, Arab dan juga Berber, Suster Eliza memberikan kursus bahasa Prancis untuk anak-anak yang ada di sana secara gratis. Lalu sekarang tuh Suster boleh dong sharing gimana sih kesan Suster setelah menjalani 3 tahun hidup di sana gitu Suster. Kesan menjadi seorang misionaris FMM yang bermisi di Afrika Utara dengan segala perbedaan yang ada di sana Suster. Untuk kesanku yang pertama, itu yang jelas saya semakin dewasa. Saya makin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, yaitu lewat para suster di komunitas, mereka yang dengan setia menghidupi misi mereka di tanah misi. Mereka meninggalkan negara tercinta untuk datang bermisi, bahkan sampai akhir hayatnya pun mereka setia di negara misi itu. Satu itu, dan juga pengalaman-pengalaman iman mereka dalam karya pelayanan. Mereka sungguh total, kasih mereka total, tidak hanya setengah-setengah. Pengabdiannya itu yaitu tadi saya katakan sampai akhir hayat hidupnya di tanah misi. Itu yang luar biasa. Dan aku bertumbuh dalam iman itu lewat kesaksian hidup mereka setiap hari. Kami dalam komunitas berbeda-beda dari berbagai latar budaya belakang, baik bahasa, makanan, tetapi yang saya rasakan itu tadi, kita disatukan oleh karisma FMM. Nah, FMM inilah yang menyatukan kami dari perbedaan-perbedaan itu. Dari Amerika, dari Eropa, dari Asia, dari Afrika sendiri. Itu yang menyatukan semangat kami di tanah misi. Lalu yang kedua adalah yang bagi saya sangat berkesan, karena mungkin kami kan dari berbagai negara.
dan saya sangat berkesan sekali adalah kehidupan komunitas mereka di sana. Itu yang membuat saya happy. Walaupun tantangan tadi dalam bahasa, dalam makanan, dalam iklim, tapi komunitas yang sungguh menguatkan saya, mereka yang mendukung saya sebagai orang muda, karena saya yang paling muda sendiri ini. Itu yang mendukung saya untuk membina saya untuk semangat dalam bermisi, begitu bertumbuh dalam itu tadi, dalam iman, harapannya untuk saya juga menjadi seorang misionaris yang sejati seperti mereka. Jadi komunitas yang sesulit apapun di luar sana, bahasa, makanan, budaya, karya sekalipun, kalau komunitas itu solid, saling mendukung satu sama lain dalam perbedaan, itu akan berjalan dengan mudah. Itu yang saya rasakan di Tanah Misi, begitu. Karena apa ya? Mungkin baru pertama kali mendengar ada berbagai pengalaman para suster yang bermisi cukup sulit dan tantangan masing-masing. Tetapi untuk saya sendiri, syukur pada Tuhan, saya mendapatkan kemurahan dan sukacita di Tanah Misi yang sekarang, yaitu di Maroko dan komunitas saya di Middelburg. Begitu, baik dengan karya, dengan komunitas, dengan masyarakat yang di sana yang begitu indah relasinya, sangat menghormati. Itu yang membuat saya sangat terkesan. Luar biasa, Suster Vera, luar biasa, sangat luar biasa. Misteri panggilan, tetapi kasih Tuhan senantiasa setia menuntun ya, Suster ya. Betul. Suster Vero, pasti banyak juga kan orang muda kita di luar sana itu yang saat ini mungkin sedang mencari jati diri, bahkan panggilan mereka untuk menjadi seperti apa. Sharing dong, Suster, sedikit pesan atau sesuatu tips atau nasihat atau kata-kata mutiara untuk orang muda yang sedang mencari panggilan di luar sana. Waduh, saya ini bukan orang yang puitis ya, tapi saya akan mencoba membagikan resep. Untuk saya, hai para ladies, jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan, karena cinta Anda dibutuhkan di sini, dimanapun kalian berada, baik FMM maupun dalam kongregasi lainnya. Kalian yang masih berdiscernment untuk memasuki hidup religius, jangan khawatir. Jawablah panggilan Tuhan itu dengan yakin dan pasti. Karena apa? Kasih Tuhan dan jalan Tuhan akan menyertai hidup kalian. Karena untuk zaman sekarang ini, kalau bukan Anda sekalian, baik menjadi seorang biarawan atau biarawati, gereja, Anda tahu sendiri, tidak ada lagi kaum biarawan dan biarawati. Jadi saya berharap, hai ladies, bergabunglah bersama kami, para Fransiskan Misionaris Maria, dan menjadilah para putri-putri untuk bermisi di 78 negara, ataupun di Indonesia sendiri. Oke, Suster tunggu. Terima kasih loh, Suster, untuk sharingnya hari ini, untuk kisah kasih serta segala yang indahnya di sana, Suster. Semoga Suster semakin kuat, semakin diberkati, dan pelayanan Suster bisa dirasakan oleh para saudara-saudari yang ada di sana, Suster. Semangat terus ya, Suster. Doakan kami semoga bisa mengikuti jejak dan contoh Suster. Amin. Kalian juga mendoakan saya di Tanah Misi. Semoga saya dapat setia dalam menjalankan tugas dan keputusan yang Tuhan percayakan saya saat ini. Iya, Suster. Be united in prayer, Suster. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Syukran.